Ya, untuk mengetahui informasi terkait pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, ada Ira Hulu dan juru kamera Untung Maximilanus di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Ya, Ira, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat peringatan upacara Hari Lahir Pancasila? Baik Anggita dan juga pemirsa, pertama kami ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2021. Tadi dalam amanatnya pada saat menjadi inspektur di acara peringatan upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga tadi menyatakan bahwa meskipun memang Pancasila ini sudah menyatu dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejak Republik Indonesia berdiri, namun tidak serta-merta tantangan Pancasila ke depannya ini makin mudah. Kalau kita lihat juga pada saat ini globalisasi dan teknologi ini sudah semakin canggih dan sudah masuk ke dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, sehingga ada hal-hal yang patut diwaspadai ataupun yang menjadi tantangan kita pada saat ini. Tadi Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan juga kompetisi. Rivalitas dalam nilai-nilai, rivalitas dalam pandangan maupun juga rivalitas ideologi. Dan juga tadi dalam keterangannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga mempengaruhi landscape konstelasi ideologi, yang mana pada revolusi 4.0 ataupun 4.0 ini juga tadi dinilai bahwa dengan kemudahan kecanggihan teknologi, apalagi seperti dengan adanya teknologi 5G seperti itu yang sudah hadir di berbagai negara, ini tak terkecuali Indonesia, ini akan memudahkan masuknya transnasional ataupun pemahaman-pemahaman radikal seperti itu, sehingga pendalaman akan ilmu Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya ini harus diperkuat lagi. Kemudian tadi juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan dan juga golongan, baik itu pelajar, kemudian generasi muda, kemudian tokoh agama, dan juga para pengajar dan di berbagai apapun latar belakangnya, ini harus tetap bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tadi juga Anggita dan juga pemirsa, kami sempat bertemu dengan Kepala Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni Yudian Wahyudi, yang menyatakan bahwa salah satu bentuk yang paling utama saat ini di masa-masa pandemi COVID-19, nilai-nilai Pancasila yang perlu ditekankan adalah gotong royong. Gotong royong bersama-sama mengingatkan para keluarga, orang-orang terdekat, ataupun juga tempat-tempat kemana kita pergi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga bergotong royong untuk bisa memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan, termasuk dengan bidang ataupun spesialisasi yang bisa kita kerjakan seperti itu di tempat kita bekerja, ini untuk tetap bisa bersama-sama menggemakan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Dan berikut ini kita langsung saja akan mendengarkan langsung pernyataan dari Kepala BPIP, yakni Profesor Yudian Wahyudi terkait dengan gelaran upacara untuk hari ini. Ya, jadi Pancasila ini sangat relevan ya untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan. Salah satunya adalah di tengah pandemi ya. Saya pernah tulis dulu bahwa pandemi ini sebetulnya perang dunia ketiga ya. Cuma bedanya musuhnya itu tidak pakai teknologi militer dan tidak kelihatan. Dan lebih hebat lagi menyasar semua orang dari semua apapun ya, agama, ras dan sebagainya, dan lebih bahayanya lagi atau anehnya lagi, yang jatuh korban duluan itu justru tenaga medis. Nah, oleh karena itu Pancasila ya mengajarkan kepada kita untuk selalu siap siaga gitu di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dengan Pancasila maka kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan ini ya, salah satunya dengan karena kita punya Tuhan ya, berketuhanan, dan juga kita bergotong royong. Nah, inilah yang kemudian kita perlu bangkitkan kembali di semua lapisan, khususnya di kalangan generasi muda, dengan melakukan yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada bangsa ini. Mungkin ada yang melakukan melalui medsos dan sebagainya ya, menyumbang maksudnya itu ya, kontribusi, sehingga gotong royong ini terwujud, kita bersatu, kita tangguh. Nah, diharapkan COVID ini bisa terkendali dan semoga segera. Anggita dan juga pemirsa, tadi dalam keterangannya yakni Kepala BPIP menyatakan bahwa pun ada tema yang diusung pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2021 ini adalah Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh. Tadi sudah dilaksanakan dari pukul 7.45 dan berakhir pada pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat. Anggita.
Ya, Ira, ini informasinya upacara tadi dilaksanakan secara kombinasi begitu ya, untuk baik secara online maupun secara langsung. Ini siapa saja tamu yang hadir secara virtual? Ya, kita dari catatan kami yakni menunjukkan bahwa benar sekali untuk upacara hari ini peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni 2021 ini dilakukan secara daring dan juga luring, yang mana tadi untuk dari secara virtual seperti itu ini diikuti oleh para pimpinan lembaga negara, kemudian juga Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, hingga sejumlah kepala daerah. Sementara untuk yang mengikuti upacara di tempat kami melaporkan saat ini adalah seperti perwakilan dari TNI Polri, kemudian juga tenaga kesehatan hingga pelajar. Tadi juga Anggita dan juga pemirsa kita bisa menyaksikan bersama-sama langsung melalui streaming, yakni Presiden Joko Widodo dijadwalkan ataupun bertindak sebagai inspektur upacara. Kemudian untuk sebagai perwira upacara adalah Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya. Kemudian untuk bertindak sebagai komandan upacara yakni Kolonel Infanteri Muhammad Imam. Dan tadi juga kita mendengar bahwa pembacaan teks Pancasila ini langsung dibawakan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, dan untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini langsung dibawakan oleh Ketua DPR Puan Maharani, dan juga ada pun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dibawakan oleh Muhadjir Effendi untuk memimpin pembacaan doa setelah amanat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tentunya diharapkan bahwa dengan adanya pelaksanaan upacara ini secara daring dan luring, ini pun menjadi salah satu cara yang kita bisa lihat bahwa meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun kita masih tetap bisa menyaksikan dan juga mengikuti secara hikmat upacara ataupun gelaran upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2021. Kembali kepada Anda, Anggita, di studio. Baik, Ira, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Ira Hulu dan juru kamera Untung Maximilanus di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat.